Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan surat At-Talaq sampai ayat yang ke-6 ya, 6 ya. Jadi pembahasan sebelumnya, inti pembahasan sebelumnya yaitu menyinggung tentang iddah wanita yang menopause, yang sudah tidak haid lagi. Masa iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Begitu juga yang disinggung pada pertemuan sebelumnya, yaitu masa iddah wanita yang belum haid, belum datang bulan. Kalau wanita haid yang belum datang bulan diceraikan, maka masa iddahnya menunggu untuk nikah berikutnya, yaitu 3 bulan. Lalu juga pada pertemuan sebelumnya yang disinggung tentang masa iddah, yaitu tentang masa iddah wanita yang hamil. Masa iddah wanita yang hamil yaitu sampai melahirkan. Baik wanita hamil ini diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan, dia boleh langsung nikah, ya, walaupun masih dalam keadaan keluar darah nifas, namun tidak boleh digauli sampai suci. Nah, dari sini juga bapak-bapak, ibu-ibu kita bisa menjawab pertanyaan apa hukumnya menikah tatkala lagi haid. Kan ada yang bertanya begitu nggak? Pak Hasan ada yang bertanya begitu. Jadi apa hukumnya? Apa seorang wanita menikah dalam keadaan masih haid? Jawabannya boleh. Yang penting jangan digauli ketika masih haid. Kalau mau digauli selesai dulu haidnya baru digauli. Adapun dalam keadaan masih haid, masih datang bulan langsung digauli, itu hukumnya haram, dosa besar. Ya, tapi kalau akadnya sah, ya. Jelas Bapak-bapak? Ya. Itu pada pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Ya, itu saja ya. Ya, itu intinya pembahasan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang masa iddah 3 orang. Yaitu pertama yang wanita yang sudah tidak haid, kedua wanita yang belum haid, lalu ketiga wanita yang hamil. Nah, sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, ayat ke-6. Ya. Yang suaminya meninggal, Kemasan. dikawini setelah masa iddahnya. Masa iddahnya yang ditinggal mati, meninggal. Oh, yang selain hamil? Yang suaminya meninggal. Dalam keadaan hamil wanitanya? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Oh, 3 kalau itu 4 bulan 1 hari. Arba'ata asyhur wa asyra. Sebutkan surat Al-Baqarah. Jadi kalau untuk wanita yang ditinggal mati suami, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia mau nikah setelah ditinggal mati suaminya, dia harus tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Tidak boleh dia nikah kurang dari itu. Nah, aturan seperti ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kira-kira ada tidak orang yang tidak paham tentang ini? Di masyarakat yang awam ini karena gak ngerti apa-apa, langsung tarjang aja. Mau masih masa iddah atau tidak, pokoknya yang penting saya udah pengen nikah dengan dia, langsung akad. Nah, seperti ini haram. Ya, kita Allah sudah menyebutkan wa tilka hududullah, dan itulah batasan-batasan Allah. Allah sudah memberikan batasan, maka jangan dilanggar. Jangan lampaui ya karena alasan hawa nafsu atau apapun. Hendaknya kita patuh. Dan hukum Allah, ketika Allah menetapkan sesuatu hukum, pasti ada hikmahnya, manfaatnya, dan ada tujuannya. Ini keyakinan tergantung pada walinya itu Pak Ustaz. Kenapa? Tergantung pada wali yang menikahkan itu. Kalau walinya tidak mau sedangkan anaknya lu sampai iddah nilai itu tidak boleh mau menikah. Iya. Cuman kadang walinya pun nggak paham juga. Repotnya walinya nggak paham, yang calon istri nggak paham, calon suami nggak paham.
semuanya terjatuh dalam perkara yang haram. Alhamdulillah. KUA-nya nggak bagus. Insya Allah enggak. Kalau KUA insya Allah paham. Karena spesialis KUA kan menikahkan. Kalau dia nggak paham, aduh bahaya. Saya yakin paham ya. Yakin. Walaupun mungkin biasanya kalau KUA di Indonesia kan menggunakan mazhab Syafi'i. Artinya tahu masalah pernikahan, perceraian ngerti. Walaupun menggunakan satu mazhab saja ya, tidak pakai tarjih. Tarjih tapi nggak Menguatkan di antara pendapat yang ada mana yang lebih kuat, nggak begitu. Jadi kalau di Indonesia memang ininya ngikuti mazhab Syafi'i dalam masalah pernikahan ya. Adapun yang lainnya tidak ada ketentuan. Jadi kalau dalam sholat Bapak, di Indonesia nggak ada kewajiban masyarakat Indonesia harus sholat menggunakan mazhab Syafi'i. Ada. ada. Kalau ada peraturannya udah kita taati. Jadi masalah nggak ada. Tapi kalau pernikahan ya, karena di situ kan KUA yang ngatur kan, Kementerian Agama, dan itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Mau tidak mau kita terikat ya. Contohnya Bapak yang mungkin masalah yang masih sering jadi pertanyaan atau perdebatan seperti apa hukumnya wanita yang zina sudah hamil lalu menikah. Ini kan pernah sering dipertanyakan kan? Nah kalau menurut mazhab Syafi'i ya sah saja. Tapi kalau menurut mazhab Malik nggak sah. Nah jadi kalau saya pribadi berpendapat ikut pendapat mazhab Maliki dalam hal ini tidak sah. Tapi karena hukum pernikahan KUA atau peraturan masalah nikah ini menggunakan mazhab Syafi'i, pemerintah sudah menetapkan mengikuti mazhab Syafi'i, maka dalam hal ini ya udah kita ikut aja. Ya. Adapun nanti kalau memang itu salah ya ditanggung oleh KUA pemerintah. Dan ada juga KUA juga merasa nggak ini juga. Misalnya ada sebagian kaum nyatakan, saya tahu ini sebenarnya tidak sah, tapi karena saya sudah ditunjuk seperti ini, mau tidak mau saya harus menjalankan sesuai istilahnya apa yang ya prosedur ya, peraturan undang-undang ya undang-undang kayak gitu pernikahan ya gimana lagi, dia udah nggak bisa berkutik, nggak mau saya deh, mau tidak mau dia mensahkan dalam keadaan batinnya sendiri tidak terima gitu. Ya jadi ada beda pendapat Bapak ya. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan sah ya, walaupun mazhab lain menyatakan tidak sah. Ya itu dalam masalah pernikahan. Adapun masalah sholat tidak usah khawatir, tidak ada yang mewajibkan kita ikut mazhab tertentu. Nah kalau pemerintah saja tidak mewajibkan kita dalam sholat mengikuti mazhab tertentu, maka selain pemerintah tidak berhak untuk mewajibkan. Nggak boleh. Pemerintah saja tidak mewajibkan. Masa kamu orang biasa nggak punya jabatan apa-apa tiba-tiba harus ikut mazhab ini? Semua tata cara ibadah harus mengikuti mazhab. Nggak boleh. Nggak ada yang mewajibkan. Jelas Bapak ya. Kecuali kalau pemerintah punya kekuasaan ya kita harus patuh. Ya. Adapun selain pemerintah tidak berhak mewajibkan. itu gimana hukumnya itu seperti organisasi di Indonesia keagamaan lah yang besar tuh seperti menetapkan suatu hukum tuh seperti munculnya hilal gitu. Itu apa hukumnya itu? Ya, Jamaahnya sama tuh kan juga sebenarnya masalah yang terkait ibadah kolektif, ibadah yang melibatkan orang banyak, yang berhak menentukan pemerintah, bukan orang tertentu, bukan ormas tertentu. Ini yang pemerintah yang seperti ini, masalah hilal Ramadan, hilal Syawal, terus ibadah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, ini pemerintah yang ngatur semua. Nah kecuali nggak tahu saya kalau di Indonesia gimana, ada ininya ya kebebasan. cuman kan ada rapatnya gitu. Nah itu sebenarnya ketika pemerintah sudah menetapkan kita harus patuh dengan aturan pemerintah seperti itu. Jadi jangan bikin aturan sendiri gitu. Ustaz, Ya. pemerintah ini kan ada 3 kepemimpinan, eksekutif, yudikatif, legislatif. Jika salah satu ini misalnya legislatif ini kan ada anggota dewan melarang untuk menerapkan harus pakai satu mazhab ini di masjid ini, itu apakah salah karena dia ini kan termasuk bagian dari pemerintahan juga? Masa? Bukan eksekutif yang nggak penguasa, pemimpin eksekutif. Yang anggota dewan belum tentu ngerti agama. Nah, artinya memang ada ini. Setahu saya yang bagian yang dianggap pemimpin itu eksekutif. Eksekutif tadi pelaksananya kan. Adapun DPR itu kan yudikatif yang istilahnya undang-undang. Nanti pelaksananya kan eksekutif kan, presiden kan. Nah itu maksudnya itu yang ditaati itu presiden. Adapun selain itu tidak.
Dan yang ditaati presiden dan yang di bawahnya, menteri-menterinya dan semacamnya. Terus pertanyaannya, kalau misalkan antara presiden dengan gubernur bertentangan, mana yang lebih didahulukan? Presiden. Presiden, kekuasaan tertinggi. Ya. Jelas Bapak ya? Gimana Mas Nadi? Iya karena legislatif itu kan perancang undang-undang, berarti ya enggak. Kalau nggak ada undang-undangnya berarti nggak boleh memaksakan orang untuk. Oh iya. Kalau pemerintah sendiri nggak menetapkan, maka jangan, untuk apa kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib? Nggak boleh seperti itu. Ustaz, Ya. di kampung saya kalau mau nikah itu di KUA harus ada testing, Ustaz. Tes. Oh, keperawanan. Enggak, tes Baca Quran misalnya gitu. kayak mandi wajib, laki-lakinya kan, kayak misalnya sebutkan mandi wajib, Oh, sebutkan iya. rukun ini, bukan pokoknya. Tapi kalau di kampung saya kalau tidak itu lolos tes, itu Nggak lulus. nggak boleh nikah. Bagus. Oh, bagus itu. Itu mendukung itu. Bagus malah itu mendorong seorang untuk belajar. Kan? Iya. Jadi nggak asal terjang aja kan. Bagus, saya setuju. Karena sampai di hari hanya sampai dihafal 4 bulan baru dia boleh nikah. Oh, bagus. Masya Allah. Kalau bisa bukan nikahnya, sholatnya juga. Sholatnya sholat sendiri. Aja Quran ya. Baca Quran pasti. Iya, bagus harus kayak gitu. Berarti konsepnya itu lolos lah. Ya sah nih, bagus. Ada sertifikatnya nggak? Ya, kita lanjut Bapak. Nah, sekarang masuk surat At-Talaq ayat ke-6 ya. Surah ayat ke-6 sampai ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka di tempat kalian tinggal sesuai kemampuan kalian. Wala tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Dan jangan kalian menyusahkan mereka untuk mempersempit mereka. Wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Dan jika mereka hamil, dalam keadaan hamil, maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan jika mereka menyusukan anak untuk kalian, maka berilah mereka upahnya, upah mereka. Berilah mereka imbalan atau upah mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Musyawarahkanlah itu sesama kalian secara ma'ruf, secara baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Dan jika kalian mengalami kesulitan, maka wanita yang lain bisa menyusui anak tersebut untuk si bapak. Jadi saya baca dulu terjemahnya, nanti surat kita bahas. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai kelapangan yang dia miliki. Wa ma qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan siapa yang terbatas rezekinya, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali apa yang telah dia berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Nah, ini terjemahan surat At-Talaq ayat 6 sampai ayat 7. Nah, kita bahas Bapak. Di sini Allah katakan askinuhun.
tempatkanlah mereka min haitsu sakantum min wujdikum, di mana kalian bertempat tinggal. Tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat tinggal. Tempatkanlah mereka di tempat kalian bertinggal. Tempatkanlah mereka. Mereka ini siapa? Al-mutallaqat, yaitu istri yang dicerai. Ini maksudnya istri yang dicerai, maksudnya istri yang talak Satu. raj'i 1 2. Adapun bain tidak. Yang sudah talak 3 tidak berhak ditempatkan di tempat atau tidak berhak mendapatkan tempat tinggal. Jadi sini Allah menyuruh kaum ini para suami kalau menceraikan istri mereka, hendaknya mereka menempatkan istri mereka di rumah mereka, di tempat kalian tinggal, artinya di rumah ini, di rumah suami. Tidak boleh keluar, ya. Dan itu semampu kalian. Ya, maksudnya apa? Si'atikum, sesuai kelapangan kalian. Amkinati si'atikum la madunaha, yaitu tempat yang luas bagi kalian, bukan tempat yang sempit bagi kalian. Ini, jadi perintah ini pertama, perintah untuk menempatkan istri yang dicerai di tempat tinggal suami. Lalu Allah katakan wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin, dan jangan kalian menyusahkan mereka untuk mempersempit mereka. Jangan kalian menyusahkan mereka. Mereka ini siapa? Istri yang dicerai itu. Jangan kalian menyusahkan mereka untuk mempersempit mereka. Maksudnya apa? Al-masakin, mempersempit mereka di rumah-rumah mereka. Mungkin dengan ditekan, mungkin diintimidasi, sehingga akhirnya apa? Fayahtajna ilal khuruj, sehingga akhirnya para istri itu butuh untuk keluar. Gara-gara tekan suami dia beli keluar. Awin nafaqati fayaftadina minkum, atau artinya gini, istri itu karena ditekan oleh suami, dia akhirnya tidak mau keluar atau mencari nafkah untuk membebaskan diri dari kalian, atau istilahnya apa? Khulu. Karena di suami udah mungkin nggak dikasih ini kasih itu, dipersempit atau diintimidasi, akhirnya saya udah, daripada saya menderita gini, udahlah saya keluar, nih saya bayar aja nih mahar kamu dulu nih, misalkan maharnya Mercedes-Benz nih, saya balikan. Nah, jangan seperti itu ya. Nggak boleh seorang suami mempersempit atau menyusahkan istri sehingga akhirnya istri merasa sempit lalu keluar dari rumahnya. Nggak boleh. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun. Dan jika mereka sedang mengandung, hamil, maka berilah mereka nafkah sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Jadi kalau misalkan seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, baik talaknya 1, talak talak raj'i, maupun talak 2, maksud talak raj'i, maupun talak bain, udah 3, tetap kalau memang istrinya hamil, suami wajib memberikan tempat tinggal, ya. Jangan dibiarkan terlantar begitu. Terus fa'in aradha'na lakum, dan kalau misalkan mereka menyusukan untuk kalian, maksudnya auladakum minhun, kalau mereka para istri yang diceraikan itu menyusukan anak-anak kalian dari mereka, maksudnya hasil pernikahan kalian dengan mereka, fa'atuhunna ujurahun, maka berilah mereka upah mereka. Jadi kalau istri sudah diceraikan dalam keadaan hamil nih, ya kan? Nanti kan melahirkan kan? Nah, setelah melahirkan anak kan perlu susui kan? Nah, kalau anak ini disusui oleh si ibu ini yang udah diceraikan, maka suami wajib bayar upahnya. Ya, bayar upahnya sebagai kewajiban. Alal irda, memberikan upah kepada mereka karena sudah menyusui. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, musyawarahkanlah itu sesama kalian secara baik. Artinya begini Bapak, kalau misalkan suami atau udah, nih saya kasih upah kamu nyusui anak ini, misalkan sebulannya 500.000, kata istri, kurang. Berapa pengennya? 1 juta. Kata suami, mahal sekali, 500.000 aja lah. Kata suami, 1 juta. 500.000, 1 juta. 500.000, 1 juta. Ribut akhirnya. Maka hendaknya dimusyawarahkan dengan baik ya. Kalau kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, hendaknya dinegosiasi. Jadi bagaimana cara negosiasinya antara pihak suami dengan hakim.
Nah, iya. Jadi gimana nih? Bagusnya berapa? Ini dimusyawarahkan dengan baik ya. Di sini kata Syekh ini, saya bacakan. Bijamil ya, dengan cara yang baik, cara yang bagus fi haqqil aulad, terkait hak anak ini. Bitawafuq ala ajrin ma'lumin alal irda', yaitu dengan sepakat menyepakati upah tertentu karena sudah. Nah, jadi hendaknya dimusyawarahkan dengan cara baik ya. Kalau misalkan suami istri nggak bisa selesai, maka itu hakim bermusyawarah dengan suami. Nanti dari hasil musyawarah hakim dengan suami itulah diputuskan, lah kamu harus ngasih nafkahnya. Misalkan kalau 500.000 dianggap terlalu sedikit, 1 juta mahal, udah 750. Nah itu, ini pemerintah. Sekali lagi, kalau pemerintah boleh maksa sekali lagi. Tapi kalau selain pemerintah, Bapak, kalau ada orang siapapun yang mau maksa kita ngikutin ibadah model gini, ibadah model gitu, nggak usah taati. Dia bukan penguasa, untuk apa ngatur-ngatur kita? Tapi kalau dia seorang penguasa, pemimpin yang memang baik itu mungkin pemimpin tinggi dalam suatu negara atau yang wakilnya, maka kita taat. Ya, selama ibadah tersebut, Bapak, tidak bertentangan dengan sunnah atau masih masalah khilafiyah, ijtihadiyah, masalah perbedaan pendapat dan masalah fikih. Maka kalau memang, kalaupun kita misalkan saya pendapatnya ini, tapi pemerintah menyatakan ini, sudah apa-apa taati. Tapi kalau misalkan pemerintah mewajibkan kamu lakukan ibadah ini, padahal ibadah ini nggak ada contoh, bukan masuk ranah khilafiyah, perbedaan pendapat dan masalah fikih, maka apakah kita taati? Tidak. Ya kalau mau ya udah cari yang lain, saya enggak gitu. Jadi kalau masalahnya tidak ada contohnya. Adapun kalau masalah tersebut masih masalah khilafiyah fiqhiyah, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, ijtihadiyah, masih dalam ranah ijtihad, maka kalau pemerintah mewajibkan, hendaknya kita taat ya. Ya, kembali lagi bahwa jadi tadi ya, hakim tadi kalau memang menentukan kadar tertentu, maka suami harus taat ya. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kalian mengalami kesulitan, maka wanita lain diperbolehkan menyusukan anak tersebut. Anak suami tadi yang sudah anak dari suami dan istri yang sudah cerai. Jadi kalau mengalami kesulitan seperti apa? Tadayyatum fil irda', yaitu kalian merasa sempit dalam masalah persusuan ini, masalah menyusui ini. Famtana al abu minal ujrah. Misalkan si ayah nggak mau ngasih upah. Wal ummu min fi'lihi, dan ibu juga nggak mau menyusui. Menyusukan. Yang ini nggak mau, ini nggak mau bayar, satu nggak mau menyusukan. Maka kalau memang si ini ayah ini mungkin ya tadi contohnya dia pengennya 500.000 ya. Si ibu pengennya 1 juta. Si ayah pokoknya saya pengen 500.000, si ibu 1 juta. Akhirnya gimana? Udahlah, daripada saya keluar uang banyak, udah cari wanita lain nyusui anak saya. Nyusukan anak saya. Boleh tidak? Nah ini boleh. Berdasarkan itu. Apa? Dibayar juga. Iya lah, dibayar. Pokoknya gratis terus. Kalau anaknya nyusu botol itu gimana Ustaz? Ya itu kan bayar juga kan beli susu. Tapi ibu yang bikinkan susunya itu perlu dibayar nggak jasanya? Iya bayar, tetap bayar. Nanti dia rugikan juga. Iya dia rugikan juga. Artinya kan dia kan artinya gini, waktunya kan tersita untuk itu kan, ya kan? Mau tidak mau tersita untuk itu kan. Sedangkan dia mungkin ingin kemana gitu kan, tapi karena ada anak dia tersita, dia bikinkan susu deh. Kalau ibu nggak mau menyusukan itu termasuk dosa ibu. Nah, ada wajiban. Ibu yang udah dicerai kan tadi kan? Iya. Jadi cari, suami harus cari yang lain. Saya nggak mau menyusukan, cari wanita lain, boleh. Benar nggak? Boleh ya. Ya itu kan hak seorang wanita. Jadi ibu apa? Nabi kan dulu disusuin beberapa orang wanita. Iya, betul. Apa sudah turun ayat itu? Belum. Itu Nabi belum jadi jadi Nabi. Belum jadi Nabi Pak itu. Berarti hampir bersamaan lah kan? Iya. Jadi rencana Allah itu memang sama dengan turun ayat itu. Yang terjadi pada Rasulullah maksudnya. Oh iya. Memang begitu. Kayaknya kebiasaan orang Arab itu kan. Apa memang zamannya dulu begitu, di zaman Rasulullah dulu? Iya, kebiasaan orang Arab gitu. Kalau misalnya anak itu
terutama bapak-bapak, kalau si ibu ini termasuk orang Kaya. syarifah, Iya. orang yang punya nasab tinggi. Kadang si ibu, ya artinya memang suami pun bayar. Saya mau ini kalau si suami ini kalau artinya masih nikah. Jadi memang ada beda pendapat juga bapak-bapak masalah apakah si istri wajib menyusui anak. Ini pun beda pendapat bapak-bapak. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak. Kalau tadi kan yang dibahas setelah cerai kan? Kalau cerai jelas ya. Ini yang jadi masalah ketika masih nikah. Apakah si ibu ini wajib menyusukan anaknya atau tidak? Ini ada beda pendapat. Ya makanya ada sebagian ulama menyatakan kalau wanita ini dari kalangan syarifah itu artinya terhormat mungkin nasabnya ini, maka dia nggak ada kewajiban untuk. Jadi dia mungkin menjaga penampilan atau apa alamnya. Katanya ada yang bilang kalau wanita nggak gitu penampilannya masih bagus. Ya. Yang terakhir Muslim, bayi tadi disusui sama non Muslim, boleh? Nggak ada pembahasan memang. Nggak tahu saya. Mana tahu pun ada. Kita belum tahu ya. Kalau darurat mungkin bisa. Iya. Iya. Nggak ada larangan. Sebenarnya nggak ada larangan. Artinya hukum asal di dunia halal selama ada larangan dan nggak ada larangan dalam hal ini. Alam. Saya nggak berani jawab. Jadi anak itu punya siapa sih Ustaz? Apa? Punya istri atau punya suami? Apa itu? Anak itu. Sama istri lah. Anak nasabnya ke bapak, sadar. Iya, sama bapak. Oh, pantesan dia suami harus bayar gitu ya. Ya tapi itu ada beda pendapat Allah alam ya. Tapi kalau kondisinya tadi, kalau kondisinya sudah diceraikan, ibu tidak wajib menyusui anak. Nah, ada pun kalau belum ceraikan, Allah alam. Ada beda pendapat, namun saya belum tahu pendapat yang kuat yang mana. Tapi yang jelas, ya masa seorang ibu menyaksikan anaknya kehausan dibiarkan aja. Karena insya Allah hati kecil kan anak saya kehausan, nggak mungkin. Saya nggak mau, uang dulu sini. Nggak mungkin gitu, insya Allah kan seorang ibu kan nggak mikir gitu, namanya tetap menyusukan, walaupun suaminya keren. Insya Allah gitu. Tapi Ustaz, secara fitrah nggak kayak gitu kan? Iya. Kalau cerai itu anak itu ibunya malah maksa. Jadi kalau hak itu jatuh kemana kalau misalnya anak itu sudah hampir umur 7 tahun ke atas? Berapa dia? Milih kalau anak apa udah 7 tahun. Hak asuh ya. Hak asuh. Bapak apa ibu? Kalau ini dalam hadis sebutkan seorang ibu berhak mengasuh anaknya selama belum nikah. Selama belum nikah. Tapi kalau udah nikah dia nggak berhak ini ngasuh anaknya. Maka suami. Terus usia agak ragu, ada yang tahu? Ya, agak ragu Pak kalau usia apakah batasannya? Kalau balik jelas ini. Kalau balik sepakat para ulama anak milih sendiri. Milih dia mau milih ikut ibu atau ayah. Tapi kalau 7 tahun saya ragu ya. Apakah batasnya itu tamyiz atau balik? Balik ya, kalau salah ya. Allah alam. Dan saya ini lagi Pak, cek lagi. Kalau nak balik tuh tetap di bawah asuhan ibu. Ibu ya. Iya ya. Agak ragu saya masalah apakah masuk di usia tamyiz atau balik. Allah alam. Ya jelas Bapak-bapak, kita lanjut ya. Ya jadi itu perintah bagi suami untuk jadi kesimpulan dari ayat ke-6 ini. Ayat ini memerintahkan suami yang menceraikan para istri untuk menempatkan istri di rumahnya, di rumah mereka, di rumah para suami, dan tidak boleh mengeluarkannya atau mengintimidasi dia sehingga akhirnya dia keluar. Ya itu nggak boleh. Ya. Dan kalau si istri hamil, diceraikan dalam keadaan hamil, maka suami wajib menafkahi istri ini sampai. Nah, dan kalau sudah lahir, lalu anak ini butuh disusui, maka suami wajib bayar. Ya, wajib bayar. Dan kalau memang terjadi perselisihan, Allah katakan hendaknya dimusyawarahkan. Kalau memang sulit juga dimusyawarahkan, nggak cocok, maka suami boleh cari wanita lain untuk menyusui anaknya tersebut. Jelas bahwa sampai sini udah jelas ya. Ya kita lanjut ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang punya kelapangan menafkahkan, memberi nafkah sesuai kelapangan dia. Dari kelapangan dia, dari harta, kelebihan harta dia. Di sini Allah katakan, liyunfiq hendaknya memberi nafkah alal mutallaqat lal murdi'at,
hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah kepada kata Imam Al-Mahali, memberikan nafkah kepada wanita yang dicerai dan juga wanita yang menyusui. Jelas maksudnya. Jadi kalau wanita tadi kan udah dicerai, dia kan menyusui anaknya, hendaknya dikasih bayaran. Begitu juga kalau misalkan itu bukan wanita yang diceraikan, wanita lain, maka tetap dia harus diberikan bayaran. Ya. Itu kalau bagi yang punya kemampuan, dia memberikan sesuai sesuai kelapangan dia. Wa ma qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang terbatas rezekinya, kalau tadi mungkin suaminya kaya, dia bisa ngasih uang banyak. Tapi kalau yang terbatas rezekinya, maka hendaknya dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya apa? Ala qadrihi, sesuai kemampuan dia, rezeki dia. Jadi nggak bisa dipaksakan ya. Dan si istri juga harus tahu diri. Jadi jangan samakan saya. Ini fulana wanita itu setelah diceraikan suaminya, dia dikasih bayaran 1 juta. Masa kamu cuma 100.000? Padahal suaminya care ya. Nggak bisa dipaksakan ya. Jadi setiap orang kondisinya antara satu orang dengan orang lain kondisinya berbeda. Nggak bisa dipukul rata ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali apa yang telah dia berikan kepadanya. Artinya sesuai kemampuannya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ya, jadi ini janji dari Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, yakinilah di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesempitan ada kelapangan. Maka seorang muslim tidak mudah putus asa. Mengalami kesulitan dikit udah murung, bahkan bunuh diri. Ya, itu nggak boleh ya. Seorang muslim harus yakin Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Ketika seorang muslim, ketika dia mengalami kesulitan, ketahuilah di situ justru Allah sayang pada kita. Ya, diantaranya apa tujuannya Allah memberikan musibah? Menghapus dosa kita, meninggikan derajat kita, dan makin dicintai oleh Allah kalau kita sabar. Dan pahala sabar, Bapak-bapak, didapatkan tatkala pertama kali terjadi musibah. Ya. Dalilnya apa? Disebutkan dalam Sahih Muslim, ketika seorang ibu sedang menangis di kuburan. Di situ kubur anaknya, dia menangis anaknya. Nabi memberi nasihat kepada dia, ittaqillah wasbir. Bertakwalah engkau pada Allah dan bersabarlah. Kasih nasihat nih, sabar, gak usah nangis begitu. Nah, maka wanita ini berkata, ilaika anni, jauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang aku rasakan. Udah pergi sana. Nah, setelah diusir gitu, maka Nabi pun pergi kan. Nabi udah nggak bakal marah-marahin udah pergi. Nah, akhirnya ada orang yang tahu itu, langsung mendatangi wanita tersebut dan memberitahu dia itu, Rasulullah, kamu kok nyuruh pergi, diusir gitu. Nah, akhirnya wanita ini mendatangi rumah Rasulullah, dan di rumah Rasulullah tidak ada penjaga pintu. Padahal beliau adalah Nabi, Rasul, pemimpin umat, pemimpin negara. Nah, ada penjaga pintu. Setelah itu mengucapkan salam, setelah itu berkata pada Rasulullah, lam a'arif. Wahai Rasulullah, aku tidak mengenal Anda. Tidak mengenalmu, maaf. Artinya, saya tidak sengaja mengusir Anda. Maka Rasulullah pun bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya pahala kesabaran hanya didapatkan ketika pertama kali terjadi guncangan. Jadi ketika ada musibah dia sabar. Nah, itulah pahalanya. Adapun orang pertama kali terjadi musibah, dia menangis. Setelah 3 hari baru saya sabar. Nggak ada pahala kayak gitu ya. Jadi ketika pertama kali musibah dia sabar tahan. Nah, itulah pahalanya. Ya. Jelas Bapak ya. Ya, dengan ini kita selesai dari ayat ke-6 dan ayat ke-7. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Udah habis waktu? Hampir habis. Oh, ya adalah faedahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya Bapak ya. Waktu udah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum ditanya. Belum lagi. Oh, ya. 2 menit lagi. Ya udah, ada yang mau kita bahas Bapak?
Dan dulu Ibu-ibu jelas. Bisa. Apa ya? Yasin ya?